Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hulam, dan pada video kali ini saya akan berikan tutorial, dan ini spesial buat teman-teman. Tutorial bagaimana caranya kita untuk beriklan, terutama dengan objektif konversi di TikTok Ads. Nah, apa aja sih yang perlu teman-teman persiapkan sebelum teman-teman beriklan dengan objektif konversi ini? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang perlu teman-teman persiapkan adalah terlebih dahulu, yang pertama teman-teman perlu yang namanya mengisi saldo minimal 100.000 jika teman-teman menggunakan pembayaran manual. Namun kalau teman-teman menggunakan pembayaran otomatis, maka teman-teman tidak perlu melakukan langkah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat pixel TikTok. Nah, saya sudah membuat video secara terpisah bagaimana sih cara membuat pixel TikTok dan menyeting event pixelnya. Kemudian yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah website ataupun URL yang akan diiklankan. Dan keempat, persiapkan video dengan ukuran 1080 kali 1920 px. Ini adalah ukuran dari TikTok ya, layar TikTok gitu. Ini saya akan berikan langkah-langkahnya. Yang pertama itu gimana sih cara isi saldo gitu ya. Kita masuk ke dashboard dari iklan kita. Di sini di TikTok Ad Manager teman-teman bisa di sini di bagian samping English ini teman-teman bisa klik, kemudian di bagian payment. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan balance, add balance. Ini kalau menggunakan pembayaran secara manual. Nah, ini teman-teman bisa pilih mau 1 juta, 500, 300 ataupun custom. Custom ini bisa teman-teman pilih ya. Jadi kalau saya biasanya pilih custom. Nah, ini minimalnya adalah 100.000. Saya pilih yang minimal aja dulu, kemudian 100.000 ya, 100.000 add now. Kemudian di sini teman-teman akan dikenakan pajak sebesar 10%. Ini adalah pajak yang dari pemerintah ya. Jadi setiap pengiklan di TikTok akan dikenakan pajak sebesar 10%. Kemudian klik confirm. Selanjutnya teman-teman bisa pilih apakah menggunakan kredit card. Ini teman-teman bisa gunakan kartu kredit yang ada logo ini, Visa, Mastercard, dan yang lainnya. Teman-teman bisa pilih Bank Jago ataupun Jenius, dan BCA juga bisa. Kalau opsi kedua, saya biasanya menggunakan opsi kedua karena lebih mudah, yaitu menggunakan akun Dana teman-teman ya. Gunakan akun Dana, kemudian make payment. Nah, confirm, kemudian di sini teman-teman tinggal input akun Dana teman-teman ya. Karena ini hanya sebagai tutorial, maka ini saya tidak lakukan ya, karena saya juga masih ada saldo. Kemudian teman-teman bisa kembali ke TikToknya. Ini adalah cara menambahkan saldo di akun TikTok kita. Langkah selanjutnya adalah membuat pixel. Membuat pixel, saya sudah membuat video secara terpisah. Silakan teman-teman bisa lihat di YouTube channel saya. Kemudian yang ketiga, kita siapkan URL yang akan diiklankan. Nah, ini ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui, bahwa tidak semua URL website bisa diiklankan di TikTok. Ada syarat-syarat tertentu yang
harus dipenuhi, yaitu antara lain setiap URL yang akan kita iklankan harus ada atau disertakan kontak ya, kontak dari kita ya, dari perusahaan kita. Contohnya seperti ini. Nah, saya menggunakan satu URL ini dan ini sudah saya iklankan. Nah, di bagian ini, di bagian ini itu saya ada ini nih, ada kontak us. Silakan nanti teman-teman bisa buat sendiri. Nah, di sini saya sertakan di sini ya. Contohnya adalah kontak us-nya seperti ini. Jadi setiap URL dari TikTok harus memenuhi standarnya ya. Standarnya seperti ini. Sebentar. Jadi ada kontak us, kemudian nama perusahaannya, kemudian nama alamatnya, dan ada kode posnya. Selanjutnya adalah nomor telepon. Ini perlu dicantumkan di website nih, di website ataupun URL yang akan diiklankan. Kemudian langkah yang keempat adalah siapkan video dengan ukuran 1080 kali 1920. Ini contoh iklan saya. Ini ukurannya seperti itu. Nah, ini ukurannya seperti yang diminta. Kemudian saya bentuknya sederhana, tapi ini konversinya lumayan. Jadi kalau di play cuma cuma dua ini ya, cuma dua. Jadi ini sebagai thumbnailnya, kemudian ini sebagai rinciannya apa saja yang akan didapatkan oleh calon customer saya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat iklan konversi. Saya akan demokan step-stepnya. Teman-teman bisa ke dashboard dari TikTok Ads-nya. Kemudian di sini ada dashboard, kemudian campaign, asset, dan reporting. Teman-teman bisa pilih campaign. Di sini saya ada beberapa iklan yang sedang aktif, lumayan bagus. Kemudian di sini teman-teman bisa create, kemudian di bagian objektif teman-teman bisa pilih konversi karena kita ingin mencari atau menyasar orang-orang yang memang mempunyai kebiasaan untuk belanja ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih. Biasanya saya iklan dengan tanggal berapa gitu. Iklan /tanggal. Oke, kemudian ini diamkan saja. Ini budgetnya no limit kalau saya ya. Kemudian continue. Nah, ini juga samakan saja. Kemudian di sini di bagian ini website, pilih website dan pilih TikTok pixelnya. Saya pilih ini dan optimasi eventnya kita pilih yang terakhir ini ya. Jadi saya pilih purchase. Ini untuk men-setting event dari TikTok sudah saya ada video tersendiri ya. Silakan teman-teman bisa cari dan tonton secara terpisah. Kemudian di bagian placement teman-teman bisa pilih select placement karena kita akan beriklan di TikTok, pilih yang hanya TikTok. Nah, di sini teman-teman bisa pilih apakah nanti calon pelanggan teman-teman mau bisa komen atau enggak di postingan atau di iklan teman-teman. Kalau seandainya diperbolehkan untuk komen, silakan aktifkan. Jika tidak, silakan matikan. Kalau saya biasanya ini diaktifkan.
Ini juga hal yang sama, apakah boleh di-download atau enggak. Kalau seandainya teman-teman boleh, silahkan diaktifkan. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman punya video yang akan diiklankan itu lebih dari 2, maka teman-teman bisa aktifkan. Namun kalau seandainya teman-teman hanya mengiklankan satu video, silakan dimatikan ya. Kalau saya biasanya untuk awal saya aktifkan karena saya ingin mengetahui video mana yang memang memiliki performa lebih bagus, maka saya aktifkan di sini. Kemudian di bagian audience ini bisa dikosongkan terlebih dahulu, dan di bagian demografik teman-teman bisa pilih Indonesia. Nah, ini teman-teman di sini bisa pilih kotanya ya, provinsinya. Biasanya saya untuk awal saya karena saya hanya menyasar Pulau Jawa dan Bali, maka saya pilih Bali, kemudian Banten, Central Java, kemudian East Java. Ini nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan wilayah yang ada di bisnis teman-teman. Apabila teman-teman ingin menyasar seluruh Indonesia, ini tidak perlu dilakukan. Namun teman-teman perlu perhatikan bahwa biasanya di luar Jawa, selain ongkirnya mahal, juga untuk jika teman-teman masih menggunakan fitur COD, biasanya masih banyak RTS-nya ya. Nah, ini ada 1, Bali, Banten, Central Java, East Java, Jakarta. Ini biasanya saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 saja, saya hanya mentargetkan 7 wilayah, jadi Jawa dan Bali aja. Kemudian ini gendernya teman-teman bisa sesuaikan apakah produk teman-teman untuk semuanya. Kalau semuanya teman-teman pilih no limit. Kalau hanya untuk pria teman-teman pilih male. Kalau hanya untuk female teman-teman ini hanya untuk wanita ya, karena saya produknya adalah untuk wanita, saya pilih ini. Kemudian di bagian age ataupun umur, ini teman-teman bisa pilih di atas 25, karena biasanya di bawah 25 ini dari segi keuangan itu mereka belum punya ya, maksudnya belum mapan gitu untuk belanja online. Teman-teman bisa pilih umur dari mulai 25, kemudian 35 dan 45. Selanjutnya ini biasanya umur di atas 55 jarang ya untuk yang aktif di TikTok ya, jadi sayang untuk target ini. Kemudian di bagian interest teman-teman bisa, kalau saya untuk awal saya kosongkan saja, tapi teman-teman bisa silakan diulik tersendiri. Nanti teman-teman bisa lihat apakah dengan mencentang ini hasil dari iklan teman-teman bagus atau enggak. Tapi biasanya saya kosongkan saja di bagian ini, tidak perlu. Kemudian di bagian ini juga teman-teman bisa lihat, silahkan ulik sendiri. Tapi kalau saya biasanya saya kosongkan juga, karena saya lebih ke sini nih, female, kemudian umur aja sih biasanya, sama kebagian di lokasi. Nah, kemudian selanjutnya di bagian ini biasanya untuk kreator, teman-teman bisa abaikan. Tapi kalau teman-teman mau ngulik juga silakan, bisa dilihat di sini. Kemudian di bagian device teman-teman bisa pilih, ini biasanya untuk yang beriklan aplikasi, maka teman-teman bisa pilih apakah iklan teman-teman akan ditampilkan di operating system Android ataupun di iOS ya. Ini teman-teman bisa pilih. Kalau saya biasanya dikosongkan saja, kemudian di sini juga dikosongkan. Nah, di bagian ini teman-teman bisa pilih daily budgetnya, minimal 200.000 ya. Karena kita walaupun daily budget 200.000, tapi kan yang tadi di awal kita hanya mengisi saldo 100.000, jadi kemungkinan besar ya kita hanya menghabiskan uang 100.000 per hari gitu ya, jadi tidak sampai 200.000. Namun jika teman-teman melihat bahwa iklan teman-teman performnya bagus, teman-teman bisa isi saldo lagi, nanti maksimal
per hari teman-teman hanya menghabiskan 200.000. Nah, di bagian schedule teman-teman bisa abaikan, namun di bagian ini biasanya saya tidak mengaktifkan iklan saya di all day atau sepanjang hari, tapi saya dipilih select di sini specific time. Jadi saya anggap bahwa jam 1 sampai jam 5 itu kan kebanyakan kita masih tidur ya. Jadi sayang banget jika iklan kita aktif di jam segini. Jadi teman-teman bisa pilih. Jadi biasanya saya menggunakan jam ini jam 5 sampai jam 20 jam 21. Jadi jam 5 pagi sampai jam 9 ya. Teman-teman bisa select pilih di sini. Namun apabila teman-teman merasa bahwa calon dari customer teman-teman aktif sepanjang hari, teman-teman bisa pilih all day ya. Namun jika teman-teman mau memilih hanya iklan saya diaktifkan hanya jam berapa, jam 12 saja, teman-teman bisa pilih aja gini, tinggal di blok kemudian pilih saya mau jam 12 saja deh gitu kan, jam 12 sampai jam 1, kemudian nanti aktif lagi jam 5 gitu. Oke, jam gitu ya. Teman-teman bisa pilih, tapi kalau saya sarankan jam 5 sampai jam 21. Seperti ini. Teman-teman bisa ikuti apa yang saya lakukan, ataupun teman-teman bisa ngulik tersendiri ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana hasil dari iklan teman-teman. Jadi perbanyak testing di sini ya. Kemudian ini kebanyakan gini jam 5 sampai jam 9 malam. Di bagian konversi ini kan tadi goalnya adalah konversi. Kemudian di bagian cost cap-nya teman-teman bisa, ini cost cap-nya jadi dia minta segini ya. Teman-teman bisa adopt terlebih dahulu. Tapi kalau saya biasanya ini nanti secara ketika iklan teman-teman running ini akan berkurang ya. Saya di awal ngikutin apa yang mereka sarankan, jadi tinggal klik ini. Namun setelah 1, 2, 3 hari gitu ya, biasanya ini akan berkurang. Saya dari 50.000 sekarang 3.000 ya. Namun teman-teman untuk melihat hasilnya nanti teman-teman bisa ini ya, bisa ubah nih, bisa besoknya bisa diubah lagi. Jadi sesuaikan dengan saran dari dia aja, dari TikTok ya. Kemudian ini saya pilih adopt aja. Kemudian teman-teman bisa next. Nah, setelah next ini teman-teman bisa ganti yang seperti tadi. Iklan 29. Nah, teman-teman di sini karena saya menjual ini nih, herbal ini, maka saya beri nama ini, Kak. Namun kalau teman-teman baru awal, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Tambahkan kalau mau mengiklankan yang ada di akun TikTok teman-teman, yang ada di aplikasi, silahkan teman-teman pilih link now ya. Nanti tinggal ikuti langkah yang ini yang diminta oleh TikTok ya. Namun karena saya tidak menggunakan aplikasi TikTok saya, maka saya create now di sini. Nah, teman-teman bisa pasang. Sebentar. Nah, di sini ini sebagai cover dari icon dari ininya ya, dari akunnya. Nah, teman-teman di sini bisa pilih namanya, misalkan kalau saya ini, kemudian pilih confirm. Nanti nanti akan tampil seperti ini. Jadi kelas kecantikan dengan fotonya yang tadi kita sudah
settingnya. Kemudian di sini kalau teman-teman belum pernah beriklan maka pilih upload. Kalau teman-teman sudah pernah, saya pilih di sini. Karena kita akan melihat video mana yang paling bagus dari ketiga video ini, maka saya pilih 3 video. Nah, kemudian jangan lupa ini kan kalau seperti ini biasanya akan di reject ya, makanya teman-teman perlu setting di thumbnailnya. Jadi teman-teman bisa pilih thumbnail yang lebih soft dan sesuai dengan peraturan yang ada di TikTok Ad. Saya biasanya pilih thumbnail seperti ini. Jadi kalau ada tulisan seperti ini biasanya langsung di reject ya. Saya pilih seperti ini, kemudian save, kemudian setting juga thumbnail lain. Saya juga thumbnail lain ya seperti ini. Kemudian di bagian ini teman-teman bisa lihat ini yang akan muncul, tulisan ini yang akan muncul di sini. Jadi ini juga tidak bisa banyak-banyak ya. Biasanya saya sederhana aja. Nah, di sini ini teman-teman bisa lihat ya, kalau teman-teman banyak juga tidak akan muncul ya, akan kepotong. Perlu diketahui teman-teman, di sini tidak bisa ini ya, tidak boleh disingkat ya, misalkan COD sampai ya. COD ini biasanya kalau ada tulisan COD seperti ini langsung di reject ya. Jadi teman-teman pakai aja gunakan bahasa yang baku seperti ini, tekan tombol selengkapnya, bisa bayar saat barang sampai seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat, jadi tekan tombol selengkapnya akan muncul di iklan, hanya tekan tombol selengkapnya bisa bayar saat barang. Jadi cuma seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman panjang-panjang juga percuma gitu. Jadi kalau saya biasanya seperti ini. Jadi tekan tombol selengkapnya gitu. Dan di bagian call to action biasanya saya secara default aja learn more, atau teman-teman bisa shop now, terserah. Kalau saya biasanya ini learn more karena tekan tombol selengkapnya kan learn more ya. Kemudian di sini tadi jangan lupa websitenya ya, Freelander saya menggunakan ini. Nah, di bagian ini URL teman-teman bisa pilih URL, kemudian jangan lupa centang di sini. Nah, ini di bagian ini boleh diabaikan. Kemudian kalau merasa sudah, tinggal teman-teman bisa cek lagi. Ini di sini nanti tampilannya akan seperti ini kan teman-teman. Ini sudah saya tes dan ini sudah approve. Jadi di tutorial ini saya tidak melakukan submit ini ya, karena iklan ini sudah jalan. Oke, itu gimana sih caranya step by step ngiklan konversi di TikTok Ad. Nah, setelah teman-teman tadi submit ini, maka teman-teman perlu menunggu beberapa saat untuk di-review iklan dari teman-teman. Apabila dirasa bahwa iklan teman-teman memenuhi ketentuan dari TikTok Ad, maka akan segera aktif. Ini contoh dari iklan yang aktif saya. Iklannya, kemudian pilih kampanye. Ke bagian ini aja. Jadi tadi iklan yang tadi sudah aktif ya. Nih, masih dalam proses pembelajaran atau exploring. Nah, itu teman-teman video step by step ngiklan konversi di TikTok. Semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman semoga berhasil dan tidak bingung dengan apa yang saya
jelaskan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ada yang belum paham, silahkan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa, sukses buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.